10 soal bangun ruang sisi lengkung yang sering dikeluarkan guru ketika ulangan. Video bagian kedua. 4, 3, 2, 1, close the book. Soal nomor 6. Luas permukaan sebuah bola 324 pi cm persegi. Volume bola adalah, baik, kita jawab. Pertama, kita cari dulu nilai R-nya. Cari R, kita gunakan rumus luas permukaan karena yang diketahui di soal adalah luas permukaan. LP sama dengan 4 pi R kuadrat. Kita masukkan nilai LP 324 pi sama dengan 4 pi R kuadrat. Kita coret pi-nya 4, kita pindah ruaskan ke ruas kiri, sehingga R kuadrat sama dengan 324 dibagi 4. R kuadrat sama dengan 81 dan R sama dengan 9, hasil dari akar 81. Selanjutnya, setelah R ketemu, kita cari volume bola. Rumus volume bola V sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3 sama dengan 4/3 dikali pi dikali 9 kali 9 kali 9. Kita bisa coret 9 dengan 3 ya. 9 dibagi 3 itu 3. Dan kita hitung 4 kali 3 kali 9 kali 9. Dan jawabannya adalah 972 pi. Nilai pi tidak perlu dirubah menjadi 22/7 atau 3,14 karena di pilihan jawaban nilai pi dibiarkan pi. Dan jawaban yang benar adalah yang C, volume bola, yaitu 972 pi cm kubik. Berikutnya soal nomor 7. Tempat air berbentuk tabung dengan diameter 28 cm dan tinggi 50 cm berisi air penuh. Seluruh air dalam tabung akan dimasukkan ke dalam beberapa botol yang masing-masing botol volumenya 220 ml. Botol yang diperlukan sebanyak titik-titik. Cara menghitung jumlah botol yang diperlukan adalah dengan menghitung volume tabung dibagi volume botol. Ingat, satuannya harus sama antara volume tabung dan volume botol. Di sini kita gunakan satuannya masing-masing dalam mililiter. Ingat, 1 liter sama dengan 1 dm kubik. Atau 1 ml sama dengan 1 cm kubik. Di sini untuk tabung satuannya sudah menggunakan cm. Artinya berarti volumenya nanti cm kubik atau sama dengan mililiter. Dan volume botol juga dalam satuan mililiter. Artinya sudah sama antara satuan volume tabung dan volume botol. Jadi tidak ada yang dirubah satuannya. Selanjutnya kita langsung hitung ya. Volume tabung rumusnya kan pi R kuadrat kali T. Di sini pi-nya 22/7, R kuadratnya 14 kali 14. Ingat, karena diameter tabung 28, jari-jari itu setengah dari diameter, sehingga jari-jarinya kita tulis 14. Dan tinggi tabung 50 dibagi 220. Di sini kita bisa lakukan coret-coret ya.
0 coret 0. Nah, 22 dibagi 22. Habis. 14 dibagi 7. 2. Dan kita tinggal hitung 2 kali 5, 10. Terus dikali 14. 140. Sehingga jawaban yang benar adalah yang A. Bahwa botol yang diperlukan sebanyak 142. Berikutnya soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Jika diameter tabung 28 cm dan tinggi tabung 24 cm, volume tabung di luar kerucut adalah titik-titik. Yang dimaksud dengan volume tabung di luar kerucut adalah daerah yang saya arsir berikut. Nah, itu ya. Perhatikan di sini bahwa jari-jari tabung itu sama dengan jari-jari kerucut dan tinggi tabung sama dengan tinggi kerucut. Karena dari gambar kita bisa lihat bahwa lebar kerucut itu berhimpit ya, pas dengan lebar tabung serta tinggi kerucut itu juga pas ya dengan tinggi tabung. Selanjutnya, cara menghitung volume tabung di luar kerucut sama dengan volume tabung dikurangi volume kerucut. Volume tabung rumusnya pi R kuadrat kali T dikurangi volume kerucut rumusnya 1/3 pi R kuadrat kali T. Di sini variabelnya sama ya. Volume tabung pi R kuadrat kali T, volume kerucut juga pi R kuadrat kali T ya. Karena R dan T antara tabung dan kerucut sama, maka bisa kita tulis bahwa di sini variabelnya sama. Artinya kita tinggal menghitung koefisiennya. Koefisien tabung itu 1 ya, 1 tidak ditulis di sini. Sedangkan koefisiennya kerucut itu 1/3. Yang kita tinggal hitung tinggal koefisiennya. 1 dikurangi 1/3, yaitu 2/3. Sehingga bisa kita singkat sama dengan 2/3 pi R kuadrat kali T. Selanjutnya kita masukkan nilai pi, R, dan T-nya. Sehingga sama dengan 2/3 dikali 22/7 dikali 14 dikali 14 dikali 24. Kita coret-coret dulu. 3 membagi 24 ya, hasilnya 8. 7 membagi 14 hasilnya 2. Dan yang kita tinggal hitung adalah 2 dikali 22 dikali 4 dikali 14 dikali 8. Dan hasilnya adalah 9.856. Jadi jawabannya adalah yang A, bahwa volume tabung di luar kerucut adalah 9.856 cm3. Berikutnya soal nomor 9. Perhatikan bangun ruang berikut. Oke, ada gambar sebagai berikut ini. Pertanyaannya, luas permukaan benda tersebut adalah, oke, kita lihat ya, bangun ini dibuat dari gabungan antara tabung dan kerucut. Luas permukaan dari benda tersebut terdiri dari 3 bidang datar. Yang pertama, kita tulislah sebagai luas 1. Yaitu bentuknya lingkaran ya, atau luas alas tabung. Yang kedua, atau kita tulis luas 2, L2, ini adalah selimut tabung. Dan yang ketiga bisa kita tulis namanya L3, ini adalah luas selimut kerucut. Sehingga luas benda sama dengan
luas alas tabung ditambah luas selimut tabung ditambah luas selimut kerucut. Dan kalau kita masukkan rumusnya sama dengan PR kuadrat ditambah 2PRT ditambah PRS. Oke, kita tuliskan dulu unsur-unsur yang kita gunakan ketika kita mau menghitung luas keseluruhan ini. Pertama, R tabung ya, jari-jari tabung. Di sini antara R tabung sama R kerucut itu besarnya sama ya, yaitu karena di sini ditulis diameternya 12, jari-jari berarti setengahnya sama dengan 6 cm. Untuk tingginya tabung TT itu sama dengan 10 cm, sudah disebutkan di soal. Yang belum diketahui itu adalah garis pelukis kerucut S-nya ini ya. Oke, kita cari S menggunakan Pitagoras ya. Pertama kita cari dulu jari-jari kerucut sama dengan jari-jari tabung tadi yaitu 6 cm. Terus untuk tingginya kerucut ya, ingat tinggi keseluruhan benda kan 18, dan kalau kita kurangi dengan tingginya tabung 10 sehingga kita bisa tulis bahwa tinggi kerucut sama dengan 8. Kita cari S-nya sekarang ya. Kita bisa gunakan rumus Pitagoras yaitu S sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah 64 sama dengan akar 100 sama dengan 10. Sehingga panjang S-nya atau garis pelukisnya 10. Setelah semua unsur yang dibutuhkan kita ketahui, sekarang kita hitung ya, kita masukkan ke dalam rumusnya. PR kuadrat berarti Pi dikali 6 kali 6 ditambah 2PRT itu berarti 2Pi dikali 6 kali 10 ditambah PRS berarti kita tulis Pi kali 6 kali 10. Nah, hitung ya, 6 kali 6, 36, berarti sama dengan 36 Pi. Terus 2 kali 6 kali 10 itu 120, berarti 120 Pi. Dan yang terakhir 6 kali 10 itu 60, berarti 60 Pi. Sehingga kita hitung 36 Pi ditambah 120 Pi ditambah 60 Pi. Jawabannya 216 Pi. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B, bahwa luas permukaan benda adalah 216 pi cm persegi. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya, volume bangun tersebut adalah, oke, kita lihat ya. Bangun yang ditanyakan ini itu terdiri dari 3 bangun penyusun. Yang pertama ini volume atau bangun kerucut, yang kedua ini bangun tabung, dan yang ketiga ini bangun setengah bola. Kita cari dulu volume masing-masing bangun penyusunnya. Kita mulai dari volume pertama. Kita gunakan rumus volume kerucut yaitu 1/3 Pi R kuadrat kali T. Di sini kita hitung dulu jari-jari kerucutnya atau R-nya. Jari-jari itu setengah kali diameter. Jadi kalau diameternya 6, berarti jari-jarinya sama dengan 3. Kita masukkan di sini sehingga 1/3 Pi R kuadrat T sama dengan 1/3 Pi kali 3 kali 3 kali 5. Ya, tinggi kerucut sudah diketahui di soal yaitu 5 cm. Sehingga 3 kita bisa coret dengan 3 sehingga sama dengan 15 Pi. Itulah volume bangun yang pertama. Berikutnya kita lanjutkan dengan menghitung volume bangun yang kedua. Kita gunakan rumus volume tabung yaitu Pi R kuadrat kali T. Di sini jari-jari atau R-nya sama dengan 3, sama dengan jari-jari kerucut tadi. Yang belum diketahui adalah tingginya. Kita cari tinggi tabung.
Kalau kita lihat tinggi keseluruhan itu kan 16 cm. Ya, 16 cm. Kalau kita mau mencari tinggi tabung, ya 16 cm ini kita kurangi dengan jari-jari setengah bola. Ingat, diameter bola setengah bolanya 6, berarti jari-jarinya 3. Terus kita kurangi juga dengan tingginya kerucut, yaitu 5. Sehingga tinggi tabung sama dengan 16 dikurangi 5 dikurangi 3, atau 16 dikurangi 8, yaitu sama dengan 8 cm. Ya, tinggi tabung sama dengan 8 cm. Selanjutnya kita masukkan nilai R dan T-nya ke rumus volume 2, yaitu sama dengan Pi kali 3 kali 3 dikali 8. Dan hasilnya sama dengan 72 Pi. Itu besar volume 2. Selanjutnya kita hitung volume yang ketiga, yaitu volume setengah bola. Ingat, volume bola rumusnya 4/3 PR kubik atau PR pangkat 3. Kalau setengah bola berarti berubah menjadi 2/3 PR pangkat 3. Kita masukkan nilai R-nya sama dengan 2/3 dikali Pi kali 3 kali 3 kali 3. 3 yang ini bisa kita bagi 3 ini, sehingga tinggal hitung 2 kali 3 kali 3 kali Pi, yaitu sama dengan 18 Pi. Terakhir kita hitung volume total, yaitu sama dengan 15 Pi ditambah 72 Pi ditambah 18 Pi, sama dengan 105 Pi. Sehingga jawaban yang benar adalah yang C, bahwa volume bangun tersebut yaitu 105 Pi cm kubik. Terima kasih, semoga bermanfaat.